apalagi end game-nya kira-kira Betul, Bang. benar. Kalau menurut Abang ntar end game-nya gimana kalau kita mau forecasting Iya. skenario Bang? Nah, menurut saya setuju banget strategic objektif yang paling penting itu adalah how we need to achieve what we call as a winning, ya kan. Yes. Nah, itu apa namanya, cara kita menentukan strategi objektif. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kita sebut winning? Apakah Yes. menghancurkan fasilitas misil padnya Iran, ataukah ya tadi membunuh Ayatollah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi supreme leader dari Iran? Apakah itu? Ya tentunya kalau cuman itu, ya itu bukan strategik banget Right. gitu kan. Nah, Right. kalau saya melihat ini terlihat kalau Amerika tidak memiliki foresight apa yang akan terjadi di minimal setahun atau 2 tahun ke depan. Mereka hanya berpikir dalam konteks 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya kan. Strategi objektif apa? Membunuh Ayatollah Khamenei, membunuh Ya. berbagai macam apa namanya para high ranking generals ya di Iran, tapi what's next mungkin enggak. Tapi kalau saya lihat ini mungkin ada 3 path ya Right. yang mungkin akan terjadi. Right. Pertama tentunya adalah war of attrition, ya Yep. kan, ini akan Yep. menjadi perang yang berkepanjangan ya, sama layaknya di Yaman ya, di Suriah, tapi Suriah dalam konteks civil war tentunya, tapi dalam konteks ini Yep. Amerika hanya akan menggunakan air power-nya. Yep. Satu hal yang harus dicatat, air power tidak akan pernah bisa memenangkan perang, Yep. ya kan. Yep. Yep. Itu udah ada teorinya lah di HI, air Butuh ground power force ya. itu ya supremasi udara itu membuat mudah untuk ground troops untuk pergi dan memenangkan perang Baca gitu. bukunya Robert Pape Bang. Iya, Robert Pape, ya Pape ya, itu udah bacaan anak HI lah ya, itu Yes. kita harus pahami bahwa saya air power nggak pernah bisa memenangkan perang. Nah, jadi yang terjadi kalau misalnya Trump udah janji domestic politics, dia nggak akan taruh deploy group apa troops on the ground, Right. ya kan, Right. sehingga ya udah attrition aja, dan itu akan Yes. costly bagi Yes. bagi Amerika. Yes. Nah, yang kedua adalah mereka instead of deploy troops on the ground, mereka menggunakan pihak ketiga. Nah, ini kita kita seperti kita akan lihat ya, banyak kontak Mossad, CIA udah melakukan kontak terhadap Kurds ya. Kurds di Irak. Steering Jadi ethnic conflict. yes, jadi mungkin dia bayar, dia kasih apa logistik, dia kasih senjata untuk Kurds di Irak ini masuk ke Iran untuk Ya. melakukan invasi lah dalam tanda kutip on behalf of US, mungkin nggak on behalf ya, tapi dalam rangka upaya untuk steer Ya. konflik di region. Apalagi di Iran juga ada beberapa kota yang memang apa namanya mayoritas, mungkin bukan mayoritas lah, banyak orang Kurdinya, walaupun Kurdi di Iran nggak separah di Irak ya dalam konteks apa namanya persekusinya, Tapi tapi kayaknya tetap nggak mau mereka ya. kita nggak tahu ya, Saya bisa nggak tahu, jadi belum ya. tahu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada kemungkinan itu ya kan, tatkala Kurdi, karena mereka satu saudara lah, Right. Kurdi di Irak, Kurdi di Turki, Kurdi di Iran kan sama-sama Kurdi gitu, jadi Right. mungkin ada semacam apa semangat nasionalisme, Right. tapi apakah bisa membesar itu kita belum tahu. Nah, itu kemungkinan kedua yang mungkin likely terjadi, ya kan. Jadi dengan ya itu terjadi juga di Indonesia kan. Kalau kita lihat PRRI Permesta dulu ya, Ya. tatkala desentralisasi ya CIA masuk. diharapkan, ya kan. Orang nggak suka sama Soekarno, ya CIA masuk, ya kan, nyuplai apa dan segala macam. Nah, itu yang terjadi most likely case ya. Yang ketiga yang mungkin nggak tahu di dalam konteks Trump mungkin nggak akan terjadi, yaitu deploy troops on the ground, Kata Eric Prince, ya don't kan. even contemplate about that. Gitu. That's it, ya. Karena topografi Iran tuh nggak mungkin banget Exactly. soal logistics. Betul. Nah, apalagi kita tahu base-nya Amerika di Timur Tengah juga diserang kan. Right. Nah, itu logistiknya gimana tuh? Karena susah loh untuk men-sustain, let's say 20.000 orang ada di Iran. Nah, itu logistiknya dari Amerika sampai naruh apa makanannya, senjatanya itu akan sangat susah. Apalagi kemarin kita lihat ya, eh, Spanyol ya kan nggak mau digunakan base-nya untuk Ya. transit logistiknya Amerika Serikat. Nah, itu kan masalah juga. Ini gimana nih saya mentransfer apa apa ya, mengirimkan barang-barang ini dan segala macam. Jadi logistically akan sangat costly, belum lagi geographically Iran juga sangat mountainous ya. Yep. Jadi ada natural barrier lah untuk melakukan ground invasion. Dan yang ketiga ya domestic politics tadi, sejauh mana ya apa namanya MAGA yang udah tahu mereka dipilih karena 8 triliun dan
hilang ya, 8 triliun dolar hilang hanya untuk regime change yang ujung-ujungnya Taliban balik lagi, ya kan, dan Irak juga nggak pro-pro amat sama Amerika, gitu, seperti itu Bang. Speaking of skenario yang pertama Bang, war of attrition itu, kan ada sedikit asimetri itu. Rudal Shahed kan murah, Betul. sementara kalau US apa namanya Tomahawk gitu ya. very very expensive. Iya. Kalau abang boleh nebak-nebak, Iya. kalau sampai terjadi yang mana yang tahan lebih lama Bang? Ya tentunya kalau kita ngelihat war of attrition ini ada konsep namanya asymmetric warfare, Yep. ya kan, dalam konteks apapun tentu yang menang David gitu ya, belum tentu kalah sama Goliath gitu kan. Kadang ya David kecil tapi bisa mengalahkan yang besar, dan itu terjadi kita lihat ya di Vietnam, ya di Afghanistan, ya Afghanistan lawan Uni Soviet, bayangin ini superpower zamannya loh. Yep. Habis dan bangkrut dan bahkan kolaps ya. Amerika pun juga gitu ya. Jadi war attrition ini sangat costly dan most likely susah dianggap achieve sebagai suatu bentuk kemenangan, ya kan? Terutama juga karena definisi kemenangan dari pihak yang kecil itu survival only, Betul, ya. guerrilla warfare segala macam ya. Warfare dan lain sebagainya. Right, Jadi right. jadi itu hal pertama kenapa apa namanya war attrition ini akan sangat costly, dan yang kedua yang Beli Gede katakan tadi, ya kan, sekarang dengan teknologi militer yang semakin decentralized, dengan adanya drone-drone yang murah ya, itu juga akan membuat apa namanya perang ini juga ya tidak mesti yang banyak uangnya lah yang akan Exactly. menang gitu, karena yang kecil aja bisa gitu kan. Kita lihat di Gaza misalnya kan, dia buat roket-roket kecil di Iran, apalagi di Iran punya teknologi yang udah mahir lah dia di drone ya. Dia udah investasi banyak untuk war of attrition ini dengan drone-drone mereka yang ada seperti itu. Mantap ini.